Nah, Ad terus selain sharing-sharing buku, mereka juga sharing pengalaman juga gitu, kayak kayak ditanya gitu, eee, "Waktu mulai suka baca buku itu kapan?" Gitu. nah itu tuh, waktu ada hal-hal lucu nggak? Kita juga nanti sama-sama bicara ya, Mas, ya? Ya bicara, cerita Oke. pertama Nah, kali kebetulan pas itu, pas topik yang itu yang ditanya bagian Bima sih. Jadi ditanya, "Kapan Bima mulai baca buku?" Eee, Baru mulai baca buku sebetulnya, ya baca mah pasti pas SD udahlah, cuman maksudnya suka ya, suka baca buku itu pas kapan? Nah, di situ bilang mulai suka baca buku itu pas SMK gitu. Oh, langsung tuh mereka, "Oh, pas SMK ya, berarti kayaknya pas mulai sukanya pas suruh tugas resensi," gitu. Oh oh iya bener, ngerasa ngerasa relate gitu. Tapi sebetulnya bukan dari situ malah, justru malah ketika dibikin tugas resensi gitu ya kan, justru males baca buku tuh, baca sekalimat, 2 kalimat udah tutup buku gitu ya kan. Akhirnya tugas resensinya pun ya dari belakang bukunya aja gitu, dari kesimpulan baca buku, dari buku belakangnya aja gitu. Terus juga saat itu juga merasa kayak emang literasinya kurang gitu, kayak ditanya nih resensinya, "Coba kamu sebutkan gitu tokoh antagonis, protagonisnya siapa?" Gitu. Nah, karena saat itu emang literasinya kurang gitu ya kan, jadi ya Bima nggak bisa jawab. Tokoh utamanya tentu itu yang disebut aku di situ. Nah, tokoh yang jahatnya siapa? Akhirnya cuma ngejawab, kayaknya di situ nggak ada tokoh jahatnya gitu, malah kayak itu kisah kayak sebuah cerita baik-baik aja, nggak ada penjahat-penjahatnya, nggak ada apa-apanya. Oh, bahwa ternyata untuk disebut lawan gitu ya kan, apa tujuan dari adanya cerita oleh si tokoh utama itu nggak harus karakter gitu. masyarakat. Iya, contohnya kayak One Piece lah gitu. Dalam One Piece itu kan katanya mereka melawan para marine ya atau pemerintah gitu. Kan pemerintah itu bukan individu. Jadi bukan salah satu tokoh jahat tapi melainkan ya itu sekelompok gitu. Nah, mulai dari situ itu apa ya, ada rasa penyesalan juga gitu, bahwa ternyata sebetulnya kita belajar bahasa Indonesia itu bukan belajar bahasa kamus bahasa bahasa Indonesia, tapi melainkan kayak kita belajar memahami konteks, kayak apa sih dalam cerpen ini amanat yang ingin disampaikan oleh si penulis gitu. Terus juga terus juga kayak membaca, menebak gitu, sebetulnya tokoh utama dari buku ini tuh apa gitu. Oke lah, balik lagi ke topik. Waktu itu mulai suka baca buku itu ketika kelas 3, ketika kelas 3 ya, itu setelah beres ketika pas PKL. Ketika pas PKL gitu ya kan, lagi PKL di situ kayak pengurus PKL-nya kayak nganggur gitu, menganggurkan Bima gitu yang tidak punya skill, justru harusnya dibimbing, cuman ini malah dia mau ngebimbing pun bingung gitu. Nah, daripada Bima pun ikutan bingung, buang-buang waktu di sana, belilah buku. Baca buku. Beli buku di situ namanya Mikrotik Kungfu gitu. Nah, di situ mulai-mulai baca buku, mulai ngepraktekin, baca buku, ngepraktekin, beres tuh full, beres tuh satu buku gitu, satu buku, terus lapor, lapor ke si pembimbing magang itu, "Pak, saya sudah selesai ini, udah selesai ini, dan udah sampai sini Pak," gitu. Terus apa kata dia, "Oh, keren ya. Ya udah sekarang kamu ajarin tuh teman-teman kamu yang belum bisa." Lah gitu, ngapain saya ngajarin mereka, belajar sendiri aja sana gitu ya kan saat itu. Akhirnya waktu itu dihabisin buat ngapain, buat mabar Dota sama pembimbing magangnya. Jadi ilmu-ilmu di sana tuh jadinya kurang lah gitu ya kan, jadinya kurang mendalami gitu ya kan. Nah, setelah dari situ kan balik lagi tuh ke SMK. Nah, dari situ mungkin karena oleh dan juga pernah beli buku, di sosial media mulai rame tuh ngomongin buku, ngebahas-bahas buku gitu ya kan. Akhirnya mulai tertarik lah, terus mau coba baca buku.
yang judulnya menarik banget. Sebuah buku warna merah yang saat itu pun populer banget dari Mark Manson, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Bodo amat. Karena emang saat itu Bima itu emang lagi sikap-sikapnya bodo amat gitu, kayak kayak misalkan lagi di apa gitu, Bima selalu bilang, Sabodo amat," gitu. Atau kalau misalkan, Bima ditinggalin, ya bodo bodo amat gitu, karena ditinggal ke kantin gitu ya kan, terus mereka, "Kok nggak ikutan ke sana sih?" Sabodo amat gitu ya kan. Nah, terus ketika mungkin kayaknya HP ngedenger gitu ya kan, nguping nguping karena Bima sering ngomong sabodo amat Apa itu? itu, keluar rekomendasi buku itu. Wih, menarik juga ini Iya buku. bener. Akhirnya bacalah itu buku. Nah, ketika baca, cuman sangat disayangkan bukunya itu tidak tidak memenuhi ekspektasi Bima gitu. Bagaimana bersikap bodo amat yang masuk ke Bima gitu. Di sana lebih ke apa ya, lebih ke terlalu dewasa mungkin gitu, kayak pembahasan mengenai mabuk-mabukan, hubungan seksual, dan bodo amat mengenai kehidupan. Jadi kayak, wih, sikap bodo amatnya parah banget gitu ya kan. Sehingga tapi karena udah tanggung beli akhirnya baca 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 gitu ya kan. Cuman karena saat itu kurang gitu dalam memahami konteks dan juga memahami amanat gitu ya kan. Baca mah baca aja sampai selesai, tapi ilmunya yang dapat dikit gitu. Malah lebih akhirnya kan terus akhirnya tuh sering baca-baca juga kan di taman SMK gitu. Karena baca sendirian ya kan Bima di situ, yang lain mah ke perpus, sementara Bima bacanya di taman gitu. Ada tuh orang yang tertarik gitu. Karena bukunya sangat mencolok banget ya kan, warna merah, terus judulnya juga Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Ya. Ada yang pinjam, ya udahlah kasih pinjam Oh bodo gitu. amat pinjam aja. Iya, ya udah pinjam aja gitu ya kan. Nah, cuman dari situ entah kenapa uniknya, setelah kayak membaca Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat itu, malah diri Bima kayak, eee, membuang sikap bodo amat itu. Lebih baik justru peduli. Justru lebih lebih banyak empati gitu ya kan ke orang-orang tuh. Terus juga dari sana juga mulai beli banyak-banyak buku. Contohnya dari buku penerbit informatika tuh. Ada satu contoh nama bukunya adalah Super Memory. Nah, di situ terus juga itu beres ya baca buku, cuman ya tetap itu, tujuan dari buku itu kan diciptakan supaya si pembaca tuh memiliki ingatan yang super gitu ya kan. Nyatanya Bima masih pelupa aja gitu ya kan. Terus kemudian baca seri keduanya, namanya adalah Hipnotis. Jadi itu tuh bukan buku yang hipnotis beneran, tapi melainkan ngehipnotis diri sendiri supaya ngehipnotis otak kita gitu, kayak supaya Bukan seperti kayak tadi yang ya ketika kayak apa, kayak tadi yang kayak nge-hack otak gitu ya kan. kayak ngehack otak gitulah gitu, kayak supaya otak kita tuh kayak misalkan kayak ditipu gitu. Contohnya kayak sama lagu-lagu galau gitu ya kan. Padahal ya kita nggak mengalami hal-hal sedih itu ya kan, tapi dengan lagu itu justru kok kita merasa sedih gitu ya kan, gitu. Terus juga kayak ini, kayak otak men-trik kita gitu. Agak-agak lupa sih kalau menjelaskannya tanpa langsung nunjukin bukunya gitu. Ada bukunya? Ada, mau tunjukin aja? Boleh nggak apa-apa Boleh. kan? Ya, eee, disclaimer, yang punya buku jangan ditangkap ya karena membocorkan isi bukunya. Nah, ini ada salah satu contohnya, yaitu hipnotis untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ini teh bukan bukan buku untuk kita menghipnotis orang untuk kita tipu gitu, bukan gitu. Karena ini kan judulnya adalah kehidupan sehari-hari. Ya tapi bisa aja sih kalau kita pekerjaannya emang tukang curi hipnotis gitu ya kan. Jadi sehari-harinya emang menghipnotis orang gitu. Nah, jadi ternyata ini penerbitnya Jasakom ya, bukan Informatika. Ini seri yang pertamanya, Super Memory. Ini yang keduanya, baca di buku kedua, hipnotis untuk kehidupan sehari-hari. Jadi isi-isinya kayak men-trik otak atau kayak otak tuh ternyata bisa di-trik gitu. Ada kayak semacam anomali gitu dalam otak kita, bahwa kita pun bisa membodohi otak kita dengan, apa kayak otak tuh terprogram seperti ini gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya ini nih,
bermain dengan pikiran. Nah, itu dia. Jadi pikiran tuh bisa dimain-mainkan. Nah, contohnya ini nih, coba jawablah pertanyaan di bawah ini dengan cepat. Ketika Bima baca ya kan, berapa banyak jari yang dimiliki seseorang pada kedua tangannya? 10. Nah, oke. Lalu pertanyaan kedua, berapa banyak jari pada 10 tangan? 10 kali 10, 100 gitu. Padahal padahal kalau Tangan tuh 5 ya. iya, tangan itu 5 itu. 10 tangan gitu ya. 10 tuh. Itu ketika lanjut membaca gitu, pasti pasti jawaban pertama kita adalah 100 gitu. Wih, seneng gitu ya kan jawabannya bener 100. Ternyata jawaban kita salah gitu. Lah, salah. Setelah dilihat-lihat lagi, oh iya, 10 tangan kan satunya 5, jadi harusnya kan 1 kali 10 gitu. Sekarang cuman karena kita udah ngetrik pada Itu ya away tadi ya. 10 gitu ya kan, jadi kita seolah-olah langsung meneruskan, 10 10 jari kali 10 tangan gitu ya kan. 10 kali 10 100 gitu. Nah, itu adalah salah satu salah satu apa ya, topik yang sangat membuka wawasan banget gitu ya kan, dan membuat Bima tuh tertarik banget gitu dengan buku-buku itu. Akhirnya mulai dari situlah gitu. Terus kebetulan juga karena pernah bawa buku ini, diliatin juga tuh, dinotis sama guru. Kayaknya kan guru tuh biasanya kalau kenal sama siswa tuh kalau nggak nakal banget, pinter banget gitu, Kak. Sementara kalau orang kayak Bima kan biasa aja gitu ya kan. Cuman ketika melihat ada yang berbeda, si Bima baca buku, dia tertarik tuh gitu ya kan. Cobalah pinjam buku ini gitu. Dia mau coba Gurunya minjem buku ini. gurunya minjem buku ini gitu. Mungkin buat mengesankan murid-muridnya gitu ya kan. Kan kan apa ya, kedekatan guru dan murid itu bisa apa ya, bisa ngebuat ilmu tuh tersampaikan lebih lebih banyak ya. Tadi ya tarik ke sama buku ini bisa beli ya di penerbit Jasa Kom. Iya. Jangan bajakan punya ya. Di Shopee banyak bajakan Mas. Ya kasihan penulisnya. Bener, banyak. Walaupun pernah beli. Iya, saya juga pernah beli jujur. Jadi ada dulu tuh buku buku terjemahan sih, Kalkulus dari Kursel gitu ya kan. Buku terjemahan udah mah gede, tebel, banyak halaman yang kosong lagi. Jadinya mau belajar pun nggak ngerti karena halaman kosong ini gitu. Mau ngelanjutin pun wah dia kosong terus. Jadi Oke. daripada daripada duit silang karena beli buku bajakan, mending nabung terus dan beli buku originalnya daripada menyesal itu. Iya. Jadi Kayak selain gitu ya. Enggak aja jangan. Enggak boleh. selain menyusahkan penulis, itu juga menyusahkan diri kalian sendiri kalau dapatnya zonk. Iya bener. Itu cuma menguntungkan si pembajak doang. Ya banyak juga tuh yang kualitas cetakannya jelek tuh. Iya. Kalau Kak Ari gimana? Awalnya. Sejak kapan gitu mulai suka baca buku? Tapi buku dalam artian apa ya? Soalnya bingung juga sih kalau nggambarin buku tapi kalau buat suka baca itu emang dari SD. Karena waktu itu, apa sih, Kanu kan, dari SD kan suka nulis cerpen tuh, nulis cerpen, terus suka bikin komik. Nah itu ketika dia habis bikin cerpen, habis bikin komik pasti dikasih lihat ke adik-adiknya tuh, Abah sama Karian, kita suka bacain. Nah dari situ seneng tuh, karena emang dimulai dari baca tuh karena suka cerpen dulu karena kan sederhana ya kalau cerpen itu kan cerita, Iya. Kan dulu sebelum orang-orang baca novel panjang-panjang kan cek dulu. ya cerpen dulu. Nah itu udah mulai suka tuh baca-baca kayak gitu, karena ya itu dicekokin sama Kanu kan. Nah kalau untuk, kita nikmatin dan berusaha kepengen beli buku gitu, itu kayaknya pas SMP sih, ya pas SMP. Emang buku apa sih sampai pengen beli itu buku? Oh, Kan kalau Bima kan karena saat itu emang lagi sifatnya bodo amat. Kalau melihat buku judulnya bodo amat juga gitu. tapi itu lebih lebih ke
ini sih novel juga sih sebenarnya bukan buku-buku ya. Jadi emang masih suka cerita, apa buku-buku cerita gitu. Cuman kan ini kalau novel kan lebih ceritanya lebih kompleks, lebih lebih panjang juga. Nah, kalau untuk buku bacaan yang kayak apa sih tadi itu, Non-fiksi. ya non fiksi yang kayak gitu tuh, itu kayaknya pas kuliah sih. Tapi kuliah yang dulu ya, bukan kuliah sekarang. Kuliah yang dulu kan sempet pas kerja lah, kan waktu SMA kerja, terus habis kerja tuh kuliah. Jadi itu udah ya karena mungkin udah, apa ya, udah masanya bosen baca cerita juga. Jadi emang udah, wah kayaknya, baca buku yang kayak gini nih, dulu sempet, apa sih namanya, sama temen juga berburu buku itu tuh. Dulu kan di Pakupatan tuh masih ada jual buku-buku bekas tuh deket Untirta tuh, buku bekas. Nah itu dulu niat banget tuh nyari-nyari buku filsafat, dulu kan ya sosok filsafat sih sebenarnya. Kalau itu emang jujur karena, waktu itu konotasinya itu emang filsafat bagi kita tuh, wah keren nih, karena kita baru nemu kan, wah filsafat keren, baca filsafat keren, walaupun bukan nggak ngerti ya. Jadi, nah ini nih poinnya nih sebenarnya nih. Kan kalau Bima kan kayak tadi nih, kayak, wih ternyata ada trik gitu ya kan, otak bisa di-trik gitu. Jadi kan ini sangat membuka wawasan gitu. Kalau Mhm. ini kali filsafat gitu ya. Ya sempet baca buku dan akhirnya nggak stop baca buku filsafat. Jadi, nah poinnya di sini nih, sebenarnya buku, apapun ya buku, entah konten video atau konten-konten itu sebenarnya sama aja. Itu tuh buku itu bisa sampah, bisa jadi sampah juga sebenarnya, isinya maksudnya. Iya, jadi nggak bener ada orang nih, dia berargumen kan ya, "Gua dari buku ini," atau mungkin dia, "Aku dari ini." Iya gua belum tentu bener. Lah emang misalnya dia percaya nggak bumi itu datar atau bulat? Bumi datar atau bulat menurut Bim? Banyak buku itu di luar sana yang bukunya itu yang emang sistematis sebagus itu bilang bumi datar, itu dia mau bilang tuh, "Ih, gua ada kok bukunya gini." Itu nggak bisa dipakai hal gitu, dan banyak bukan masalah itu kan udah termasuk sains ya, itu sains loh. Sains itu, cabangnya perdebatannya juga banyak, itu kita bakal dibuat kebingungan juga lah, yang bener yang mana nih? Nah itu makanya perlu juga tuh kita ngebatasin tuh, ternyata ya buku juga bisa jadi isinya bisa sampah juga sebenarnya. Itu tuh pas nemu hal-hal kayak gitu tuh pas akhir-akhir ini sebenarnya, bahwa ya sama aja buku juga, ya nggak semuanya isinya apa, ada beberapa buku ya nggak bisa disebut di sini sih sebenarnya ya, kalau di sini bahwa isinya, lah kayaknya emang ini dia, apa ya, kayak banyak lah kayak buku-buku teori konspirasi gitu, kayaknya isinya agak ngelantur juga tuh, itu banyak. Tapi poinnya itu, ya, makanya sih, sekarang sih agak kurang baca bukunya sih sekarang, udah berkeluarga ya, cuman untuk beli-beli buku masih lah kalau setahun ada kebeli 3 buku mah, cuman untuk ini masih apa namanya, udah jarang banget. Dan buku paling berat dibaca itu, nih Bim punya kan udah baca buku tuh, menurut Bim paling berat tuh untuk dicerna atau dibaca tuh, itu buku apa tuh? Ada nggak yang paling berat gitu? Kalau buku-buku paling kayak berat dicerna kayak tuh argumennya sangat mind blowing, kita nggak nyampe gitu ya kan ke sana gitu. Nggak ada sih. Kalau lihat sih buku-buku sederhana. Oh, kalau buku yang mengubah hidup setelah baca buku itu hidupnya berubah gitu, ada nggak? Kalau buku yang kayak sampai merubah kayak gitu, Bukan merubah hidup sih, pandangan